Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatus Soha dengan NIM 20123-253 dari kelas DT 14. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kalimat huruf. Nah, huruf menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Nah, sedangkan menurut istilah artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena pengiknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, atau arti yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu ada saktah. Saktah artinya menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernafas. Nah, hanya ada 4 kalimat saja ya yang termasuk saktah, yaitu ada surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15, yang kedua ada surat Yasin ayat 52 juz 23, surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30, dan yang terakhir ada Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Yang kedua yaitu ismam. Contoh bacaannya yaitu lata manna. Nah, dibaca ismam atau mecucu dan ismamnya setelah idgham atau gunah. Kalimat tersebut asalnya adalah lata manuna. Kemudian nun yang pertama diidghamkan pada nun yang kedua. Sebagai bukti idgham diberikan syiddah pada huruf yang dimasuki, yaitu huruf yang kedua. Nah, terdapat dalam surat Yusuf ayat 12. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada imalah. Nah, contoh bacaannya yaitu majriha. Nah, rok dibaca imalah atau condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh, di bawahnya taklil. Nah, sedangkan perbedaan taklil dan imalah adalah kalau taklil vokalnya lebih besar atau lebih tebal, sedangkan imalah vokalnya tipis atau kecil. Nah, persamaannya adalah keduanya dominan berbunyi berbunyi seperti huruf E. Yang keempat yaitu ada naql. Harokat kasar hamzahnya ismun pada lafadz bi'sal ismun dipindahkan kepada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun, yaitu hamzah wasolnya al-ta'rif, dan yang kedua yaitu ada hamzah wasolnya lafadz ismun, dan yang ketiga yaitu lamnya al-ta'rif, dan yang terakhir yaitu ada sinnya lafadz ismun. Dan yang kelima yaitu ada tasil. Nah, hamzah kedua dibaca tasil atau dipermudah membacanya dengan menempati makhraj antara alif dan hamzah. Nah, adapun hukum tasil itu ada 2, yaitu lazim dan jaiz. Dan yang pertama yaitu lazim. Lazim yaitu harus dibaca tasil di dalam Al-Quran hanya 1 tempat surat, yaitu Hamim As-Sajdah ayat 44. Yang kedua yaitu jaiz. Nah, boleh dibaca tasil atau mat, yaitu pada semua kalimat yang dibaca mat lazim, mukhafaf kilmi, dan mat farqi. Baik, kita lanjut poin yang kedua yaitu ada muskilat dalam Al-Quran. Muskilat adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Nah, berikut adalah contoh-contoh muskilat, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu sifr. Sifr adalah tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf alif dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi ketika wasol maupun waqaf. Yang kedua yaitu ada nun wasol atau nun iwad. Jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya suara tanwin harus diganti dengan nun kasroh. Nah, contohnya yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 164. Yang ketiga yaitu ada yardoha. Dalam lafaz di atas dibaca pendek karena menjadi jawab syariah. Contohnya yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 7 juz 23. Lanjut yang keempat yaitu ada qariroh. Nah, qariroh ini ada 3 poin ya. Yang pertama, jika berhenti atau waqaf pada qariroh yang pertama, maka ro yang terakhir dibaca panjang atau 1 alif. Dan yang kedua, jika diwasolkan, maka ro lafadz qariroh yang pertama dibaca pendek karena kalimat ini termasuk isim ghairu munsharif. Dan yang ketiga yaitu jika waqaf pada qariroh yang kedua, maka ro-nya dibaca sukun, dan jika wasol dibaca pendek atau 1 harokat. Oke, lanjut poin yang keenam yaitu ada lafadz ana. Nah, lafadz ana yang menjadi dhamir munfasil mutakalim waddah ketika diwasolkan semuanya dibaca pendek. Sebab dhamirnya hanya satu adalah ana dengan tanpa alif. Sedangkan alif berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan harokat.
Dan poin yang keenam yaitu ada raum, yaitu meminimalisasikan atau menyedikitkan suara huruf paling akhir atau harokat huruf itu tidak ditempatkan secara penuh atau sepertiga huruf. Biasanya dijumpai pada akhir kalimat yang diwakofkan. Oke, sekarang poin yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud dikarenakan membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran tertentu. Disunahkan bagi qori untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.